Nabi Sulaiman sepertiga dunia ini punya Nabi Sulaiman hartanya. Kalau nggak ibadah gara-gara dunia, gara-gara harta, malu sama Nabi Sulaiman. Ya Rob, saya miskin, saya nggak bisa ngaji. Nanti malu sama Nabi Isa di akhirat. Nabi Isa itu Bapak Ibu miskin sekali, fukoro, nggak punya apa-apa. Disebut Al-Masih, tapi ibadahnya luar biasa sama Allah. Ya Allah ya Karim. Ayo coba, alasan apa lagi yang kita sampaikan pada Allah kalau begini? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syamni wa daraji. Wala yakunu mutawadhi'an, tidaklah seorang hamba menjadi seorang hamba yang tawadu, yang rendah hati, yang rendah diri, hatta sehingga mereka itu yakuna arifan binafsihi, mengenal dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu, jadi orang yang disebut-sebut oleh malaikat-malaikat Allah di langit, orang yang disebut-sebut oleh penduduk bumi sebagai orang yang mukmin sejati, mereka adalah wala yakunu mutawaidian, orang-orang yang punya sifat tawadu, rendah hati, rendah diri, hatta yakuna arifan binafsihi, sehingga mereka bisa mengenal dirinya sendiri. Ayo coba kita sekarang lihat, apakah kita sudah mengenal kita sendiri belum? Kalau ada pertanyaan, apa sudah mengenal diri sendiri kita? Ayo coba. Kalau ditanya mana Sesuwanto, oh ini mah jasad. Ini jasad. Terus yang mana Sesuwanto nih? Oh ini kita perlu kita kaji. Ya Allah ya Karim, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang manusia saat ini banyak inkar kepada Allah, padahal dulu ketika kita di alam ruh, Allah bertanya kepada kita, apa kata Allah? Alastu birabbikum, wahai ruh, apakah kalian mengenal aku ya sebagai Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu bala sahidna ya Rabb, betul kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itu kita dulu Bapak Ibu yang ngomong kepada Allah. Ya Allah ya Karim. Tapi ketika manusia ini dilahirkan ke alam dunia ini, banyak manusia yang pada lupa diri. Lupa diri, tidak mengenal dirinya sendiri. Ya Allah ya Karim. Padahal kata Allah, Allah pertama kali menciptakan Adam dari tanah. Selebihnya keturunannya itu semua Allah ciptakan dari saripati tanah itu yang dikenal dengan apa? Air mani. Coba kita lihat surah As-Sajdah ayat 8. Apa kata Allah? Summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kemudian Allah menciptakan, menjadikan keturunan Adam itu dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Haji mau dikasih air mani orang, mau nggak? Jangan air mani orang, air mani kita jijik. Betul begitu? Berarti kan hina itu air mani. Kemudian kata Allah ayat 9-nya, summa sawahu wa nafakha fihi minar ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun.
Kemudian Allah menyempurnakan kita tuh dari setetes air mani tadi, meniupkan ruh kepada daging yang dibentuk jasad manusia ini. Kemudian Allah ciptakan pada diri kita pendengaran, penglihatan, dan hati kita nih. Cuman sayang, kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim, padahal Allah menjadikan mata kita ini untuk memandang kebenaran, kebaikan dunia ini untuk bekal kita kalam akhirat. Tapi mana buktinya? Kita memandang ada masjid yang perlu diisi dengan kebaikan-kebaikan di sini kita. Sholat berjamaah, ada taklimul muta'alim. Untuk apa ini? Untuk bekal akhirat kita. Tapi sayang disayang, mata kita buta, tidak melihat kebaikan tersebut, sehingga banyak orang yang lalai daripada itu. Allah menciptakan pendengaran kita supaya kita mendengar mana ini hak, mana ini batil. Kita disebutkan oleh para alim ulama, para guru-guru kita, nih ini ajaran agama yang baik, harus sholat, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Orang yang sholat pasti selamat dunia akhirat. Tapi mana yang terjadi? Banyak manusia yang kupingnya dia punya, tapi mati tidak bisa mendengar kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga lalai dari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang terjadi sekarang. Ya Allah ya Karim, padahal apa yang kita sombongkan di alam dunia ini, kita lihat pada diri kita sekarang. Ayo kita belajar diri kita sendiri. Pertanyaan yang kedua, ketika kita lahir ke dunia ini, kita bawa bekal nggak? Ayo saya tanya, ketika Bapak Ibu lahir ke dunia ini, Bapak Ibu bawa bekal nggak dari rahim ibu? Dulu Pak Kotot bawa emas nggak 2 kilo? Ketika brojol, bawa emas 2 kilo digantungin di leher, bawa nggak? Enggak. Ya Allah, jangankan emas Bapak Ibu, sehelai kain pun kita nggak bawa. Ini artinya apa? Buat kita pelajaran diri, mengenal diri, betapa kita miskin saat Allah kita lahir dari rahim ibu kita. Betapa kita miskinnya, tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa ketika Allah lahirkan ke dalam dunia ini. Tapi ketika Allah berikan rezeki sedikit kepada kita di dunia ini, Allah berikan kita pakaian, Allah kita berikan kendaraan, kita diberikan oleh Allah sedikit uang saku, sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, padahal semuanya milik Allah, semua titipan Allah. Rumah yang kita sekarang miliki titipan Allah, bukan punya kita Bapak Ibu. Ingat, kita lahir gak punya apa-apa.